Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bersimpuh di hadapannya, merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah ini dengan rasa syukur, dengan rasa nyaman, karena kali ini kita merayakan Idul Fitri dalam suasana yang jauh lebih baik dari tahun-tahun lalu, karena pada saat itu negeri kita sedang ditimpa wabah pandemi COVID-19. Meskipun begitu, hendaknya kita tetap waspada dan berhati-hati menjaga kesehatan, agar kelak ketika ada wabah pandemi yang lain kita sudah lebih siap menghadapi semuanya dan tetap dapat menjalankan ibadah seperti ketentuannya. Kita syukuri pula hari ini hadir membersamai kita Ayahanda Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang sejak awal telah bersama kita dan menyampaikan beberapa hal yang penting mengenai bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan-perbedaan dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat, khususnya terkait dengan Idul Fitri 1444 Hijriah. Di hari yang berbahagia ini, kami ingin mengajak para jamaah untuk merenungkan kembali makna perjalanan kita selama bulan Ramadan dan hikmah-hikmah terbaiknya untuk bekal perjalanan kehidupan kita yang lebih baik di hari-hari mendatang. Ibadah puasa di bulan Ramadan diawali dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada golongan umat kaum sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Maka kepada orang-orang yang beriman diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dan dari ayat di atas setidaknya kita dapat memetik 3 hikmah. Yang pertama adalah bahwa perintah di atas ditujukan, diberikan kepada mereka yang beriman, mereka yang memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada,
dan apa yang diperintahkan adalah benar adanya, termasuk diantaranya kewajiban berpuasa yang akan membawa setiap insan beriman mendapatkan derajat takwa yang lebih tinggi. Hikmah kedua dari ayat di atas, yaitu perintah puasa adalah sebuah kewajiban. Artinya apabila kita melalaikan atau kita sedang mendapatkan halangan sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan itu, maka wajiblah bagi kita untuk menggantikannya di bulan-bulan yang lain. Atau apabila karena sudah uzur harus diganti dengan fidyah apabila tidak mampu menjalankannya. Dan hikmah yang ketiga adalah bahwa siapapun yang telah menjalankan ibadah puasa hanya karena mengharapkan ridha Allah semata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat takwa yang lebih tinggi. Dari ketiga hikmah di atas, kita belajar tentang betapa penting memahami dan menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati. Karena sungguh tidak mudah bagi mereka yang tidak memiliki iman untuk memahami perintah ibadah yang memerlukan daya imajinasi dan pemahaman yang sangat mendalam, seperti halnya terhadap perintah beribadah puasa dan konsepsi tentang meningkatnya derajat takwa. Takwa sebagai orientasi bagi para mukminin yang menjalankan ibadah puasa juga harus disampaikan dalam konteks yang lebih jelas. Setidaknya untuk memberikan gambaran bahwa ibadah puasa yang harus dijalani selama 1 bulan akan memberikan reward, memberikan penghargaan yang pantas bagi para mukminin yang menjalankannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain ketiga hikmah di atas, kita mengenal pula setidaknya 3 manfaat bagi mereka yang meyakini bahwa takwa adalah predikat mulia yang diamanahkan kepada setiap insan untuk dituju dan diamalkan. Manfaat takwa yang pertama dapat kita lihat pada firman Allah di surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita menjumpai kematian kecuali kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan terselamatkan. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa manfaat takwa salah satunya adalah menyelamatkan kita pada saat kita berjumpa dengan kematian. Di saat begitu banyak orang ingin meninggal dengan husnul khatimah, bagi mereka yang bertakwa, insya Allah pada saat berjumpa dengan kematian, Allah akan menyelamatkan dan memberikan akhir yang baik kepada para muttaqin. Manfaat takwa berikutnya disampaikan dalam surat yang sama, yaitu Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kepada ampunan dari Allah dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita mengetahui terdapat 2 manfaat takwa bagi mereka yang benar-benar menjalankannya.
Manfaat yang pertama adalah disediakannya ampunan dari Allah kepada orang-orang yang bertakwa dengan sepenuh hati, meskipun dalam perjalanan kehidupannya orang-orang itu tidak lepas dari khilaf dan lupa. Bahkan dalam salah satu hadis disampaikan bahwa siapa saja yang dapat menjalankan ibadah Ramadan hingga selesai dengan betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya selama 1 tahun. Hal inilah salah satu manfaat takwa terbesar bagi para mukminin yang dengan sungguh-sungguh menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manfaat yang ketiga, setelah keselamatan saat sakaratul maut dan ampunan dari Allah, adalah disediakannya surga seluas langit dan bumi. Surga, tempat terbaik yang dengan berbagai kenikmatannya telah disediakan bagi para muttaqin. Tempat tertinggi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga manfaat inilah yang setidaknya dapat memotivasi para mukminin dalam menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan dengan berbagai tantangannya. Selain sholat fardu, ibadah sunnah pun dianjurkan untuk dijalankan dengan seoptimal mungkin selama bulan Ramadan, termasuk menahan diri dari lapar dan haus, menahan diri dari berburuk sangka, menahan diri dari emosi yang tidak terkelola, lebih banyak bersedekah, dan menenangkan hati bila mana kita sedang mendapatkan cobaan. Hal-hal ini seperti telah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya mereka, orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang suka menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang dan sempit, mampu menahan amarah dan mudah memaafkan sesamanya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari kesemua petunjuk Allah di atas, kita menjadi mengerti bahwa tujuan puasa Ramadan adalah memastikan setiap insan yang beriman menjadi orang yang bertakwa, yaitu insan yang memiliki kejernihan dan ketulusan hati dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terefleksikan dalam kepribadian dan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menjelaskan pula mengapa di saat kita telah menyelesaikan puasa Ramadan, kita diharapkan memiliki jiwa yang bersih, suci dari berbagai kesalahan, untuk memulai kembali tata kehidupan yang lebih baik dengan menebar berbagai kebaikan pada sesama kita. Karena itulah pada masyarakat kita lahir kebiasaan yang membawa budaya bersyawalan, yaitu saling bertemu untuk bersilaturahim. Disebut syawalan karena budaya ini dilaksanakan di bulan Syawal seusai melaksanakan sholat Idul Fitri. Budaya ini berkembang di masyarakat kita, ditunjukkan pada setiap akhir Ramadan dengan begitu banyaknya orang-orang untuk mengagendakan pulang ke daerah asalnya, untuk bertemu kembali dengan orang tua dan sanak kerabatnya. Bahkan ketika si anak telah hidup bersama keluarganya sendiri di perantauan. Budaya syawalan ini sesungguhnya merupakan refleksi dari semangat para mukminin menjalankan yang tertulis dalam surat Ali Imran ayat 134 di atas, setelah menjalani ibadah puasa sebulan lamanya dan berharap mendapatkan derajat takwa dengan melakukan silaturahim untuk saling bertemu, berkomunikasi untuk saling memaafkan, berbagi rezeki bagi sesamanya, dan mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan pada akhir khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita selama bulan Ramadan, memaafkan segala kesalahan kita,
dan senantiasa memberikan kita rahmat sehat, hidayah, dan inayah, agar kelak kita bersama orang tua kita, anak-anak kita, sanak keluarga kita, dan para sahabat kita masih dipertemukannya kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita tengadahkan tangan, kita hadapkan hati, memanjatkan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai niat dan ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, faya qadiyal hajat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma